Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran terpadu. Di sini kami akan menayangkan video pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu nilai UAS kelas 6C. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, ada Tiara Ajeng Anggreni, Galuh Hardiana, dan saya Firmantri Hermawan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, kami menggunakan model integrated dan kami mengambil kelas 5 semester 2, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 MOPAL IPA dan Bahasa Indonesia, alokasi waktu 1 kali pertemuan. Assalamualaikum anak-anak. Gimana pagi ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sudah pernah kenal sama Bapak dan Ibu guru di sini? Belum. Ya, sudah nama Bapak Firmantri Hermawan. Nama saya Tiara Ajeng Anggreni. Nama saya Galuh Hardiana. Nah, sudah pernah kenal kan? Sebelum mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Sebelum berdoa. Pertama ada Putri Apriliati, Vera Hamita, Alif Ramadan, dan ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ketua kelas silakan. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif Ramadan sudah memimpin doa. Ya, untuk semuanya silakan berdiri, kita menyanyikan lagu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat lain nomor sebesar. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu yang lain. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan boleh duduk.
Ya, hari ini kita akan membahas tentang lingkungan, sahabat kita, subtema manusia dan lingkungan, kelas 5 ya. Kelas ini kelas 5C. Di sini tujuan pembelajarannya, siswa mampu membuat hasil skema siklus air melalui percobaan siklus air. Siswa mampu menganalisis fungsi air bagi makhluk hidup. Siswa mampu menelaah informasi penting yang terdapat di dalam teks non-fiksi. Siswa mampu menyusun kembali informasi penting yang terdapat dalam teks. Oh ya, biar makin semangat kita bikin yel-yel mau? Kalau di dalam kelas 5C, cerdas, jujur, ceria, gitu. Mau? Cerdas, jujur, ceria. 1, 2, 3. Kelas 5C. Cerdas, jujur, ceria. Terima kasih. Ya, di sini ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Sama memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Contoh teks eksplanasi yang akan kita bahas adalah teks siklus air. Ya, di sini ada yang mau membacakan? Saya Kak. Boleh? Silakan. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk membangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Siklus air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Terima kasih banyak ya. Ya. Oke, tadi fungsi air ada untuk apa aja? Keperluan rumah tangga, pertanian, industri, Bisa ya. Jadi itu fungsi air ya. Terus di sini ada ada dari tumbuhan juga. Terus menguap ya. Oke, di sini ada video nih. Nah, video tentang siklus air. Sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi ditutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan,
pembentukan awan dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan proses siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Ya, seperti itu ya siklus air tadi. Tadi ada yang tahu proses itu apa? Yang tumbuhan yang menguap tadi. Proses naiknya air. Ya, proses naiknya air ya. Oke, ya pada lemas nih. Kelas 5 C. Cerdas, jujur, ceria. Oke, terima kasih sudah memperhatikan ya dari Bapak. Setelah ini akan dibahas oleh Juga Luka Diana. Penjelasan dari Bapak Firman ya. Ibu. Apa fungsi air bagi kehidupan? Coba ada yang tahu nggak nih fungsi air bagi kehidupan itu apa? Mencuci. Betul. Oh ya, sebelumnya Ibu mau instruksi dulu nih. Kalau Ibu bilang anak soleh, kalian bilang siap ya? Anak soleh siap. Anak soleh siap. Oke, Ibu akan lanjutkan ya. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira nih, gambar pertama ini sedang apa ya? Membaca. Nah, membaca ini termasuk fungsi air bukan? Nah, kalau gambar yang kedua nih, lagi menyiram termasuk fungsi air bukan? Termasuk. Betul. Kalau gambar ketiga, ya termasuk fungsi air? Termasuk. Betul. Nih kalau yang gambar 4 nih orang itu lagi ngapain ya? Termasuk fungsi air bukan? Oh, anak soleh siap. Nah, yang terakhir nih ini lagi ngapain nih anak ini ya? Minum. Termasuk fungsi air bukan ya? Termasuk. Iya, pintar. Anak soleh siap. Nah, di sini Ibu ada gambar. Ada yang tahu kan nih gambar apa ini? Kekurangan air. Kekurangan air. Kekeringan. Kekeringan. Ada lagi? Ya, ini termasuk gambar krisis air ya. Iya, Ibu. Nah, Ibu ada teks nih, teks tentang krisis air. Ada yang membacakan? Saya, Bu. Oke, aku yang boleh maju ke depan. Krisis air bersih merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan antara ketersediaan air bersih dan permintaan air bersih. Pada dasarnya, air di muka bumi hanya 2,5% yang merupakan air bersih fresh water. Air jenis inilah yang menunjang segala aktivitas manusia, mulai dari mandi, masak, mencuci, dan lainnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong.
dijelaskan oleh Guru. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa saja sih upaya yang dilakukan untuk mengurangi krisis air itu. Sekarang Ibu akan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengurangi krisis air itu ada 4. Yang pertama ada tidak membuang sampah pada aliran air. Yang kedua ada membuat tempat penampungan hujan. Yang ketiga menanam pohon. Dan terakhir ada menghemat air. Baik, di sini ada kesimpulannya. Siapa yang membaca? Saya Bu. Tadi dulu deh. Sabrina dulu. Sabrina. Saya boleh baca kesimpulannya Di sini ya Bu. ya, boleh. Kesimpulan teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Air sangat penting bagi manusia. Di sejumlah tempat di dunia terjadi kelangkaan air karena banyak orang yang belum tahu cara pengolahan air yang benar. Adanya kelangkaan air akan semakin parah jika tidak segera dilakukan penanganan lebih lanjut. Tentunya jika penanganan kelangkaan air tidak dilakukan, maka dapat menghambat perkembangan di suatu daerah. Wilayah. Maaf. Ya, oke, terima kasih Sabrina. Iya benar. Ya, kita setelah melakukan pembahasan ya tentang teks eksplanasi siklus air, hari ini ya ice breaking bersama Ibu Galuh. Yeay. Anak soleh, siap. Pada capek kan nih? Capek. Bosan kan nih? Bosan. Kita melakukan ice breaking dulu yuk. Oke, Ibu akan mencontohkan dulu ya. Kalian semua berdiri dulu nih. Oke, Ibu mencontohkan dulu ya. Ice-breaking-nya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Siap? Anak soleh? Siap. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Baik, silakan kembali ya anak-anak. Baik, setiap pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi dan siklus air pada tema manusia dan lingkungan. Ibu Tiara mau bertanya, siapa tahu upaya dari krisis air yang tadi Ibu Tiara jelaskan? Apa Bu? Ya. Baik, Ibu akan bertanya siapa yang tahu tentang upaya krisis air yang Ibu telah jelaskan. Angkat tangan. Hemat air. Ya, angkat tangan. Hemat air Bu. Yang boleh 1, 2, 3 angkat tangan. Silakan April. Menghemat air kita terus kalau habis digunakan dimatiin kerannya. Ya. Boleh. Ya, betul. Baik, selanjutnya ada tahu fungsi dari siklus air itu apa? Angkat tangan. Saya Bu. Mulai. Fungsinya itu supaya air di bumi ini tidak habis. Dua dong Bu. Ibu mau salah satu dari kalian pimpin baca doa. Ibu mau Sabrina ya? Sabrina lagi.
Habis. Oh ya udah ibu mau. Vera silakan. Oke. Ibu mau Hanifah untuk membaca doa. Pimpin baca doa. Siap. Berdoa tenang mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saat pulang hati-hati ya, berjalan di trotoar dan menggunakan masker ya walaupun pandemi sudah berakhir. Ya kalian boleh pulang ya. Hati-hati di jalan.